أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin ya Rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaika ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alatul mukarramun, para ustaz, tokoh masyarakat, pengurus masjid Az-Zikra, seluruh jemaah, Bapak Ibu, anak-anakku rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah bahagiakan kita dengan karunia hidayah-hidayahnya bisa melaksanakan i'tikaf di Masjid Az-Zikra ini. Semoga niat yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Sebelum kajian ini kita mulai, mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Khusus untuk Murabi tercinta, 5 tahun beliau berada di alam barzakh. Kita doakan semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburan Allah min riyadil jannah ala hadiniyah wa likatul salihah dalam Nabi Mustafa Rasulullah SAW, khususnya dari almarhum Ki Haji Muhammad Arifin Ilham Haji Ilham Marjuki khususan wafarallahu junubahu sayyidun dari al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shaimin was-shaimat, jemaah ikhwatal iman rahimakumullah. Sebagaimana tugas yang diberikan kepada saya, tema hari ini tentang tahajud. Sebagaimana Murabi tercinta almarhum Ki Haji Muhammad Arifin Ilham mengajarkan dan membiasakan untuk kita melaksanakan 7 sunnah harian Rasulullah SAW. Sudah tahu kan 7 sunnah? Anak-anakku, yang pertama salat tahajud, yang kedua tadabbur Al-Quran, membaca memahami Al-Quran, yang ketiga salat berjamaah di masjid bagi ikhwan bagi laki-laki, yang keempat salat duha, yang kelima sedekah, yang keenam menjaga wudu, yang ketujuh istighfar. Nah, hari ini di antara 7 sunnah Nabi, yaitu
kita jelaskan tentang tahajud. Apa keistimewaan tahajud? Bagaimana cara melaksanakannya? Keutamaannya baik dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan menyimak kajian hari ini menambah semangat kita untuk melaksanakan qiyamul lail tahajud. Saya yakin wajah-wajah di sini semuanya ahli tahajud. Amin. Semoga kita istiqomah menjalankannya sampai akhir hidup kita. Amin. Tahajud itu artinya adalah tahajjada ya tahajjadu, terjaga, sengaja bangun untuk melaksanakan sholat malam, untuk sholat. Ada sholatul lail, ada sholat tahajud. Ulama membedakan kalau sholat lail itu sholat yang dilaksanakan di malam hari, apapun namanya, tarawih kah, witir kah, hajat, taubat, apapun, ya. Tapi kalau tahajud itu sholat di tengah malam, sepertiga malam, akhir malam, setelah tidur. Walaupun tidurnya hanya 5 menit misalnya, ya. Jadi kalau misalnya ada di antara kita yang begadang tidak tidur sholat, maka disebut dengan sholatul lail saja niatnya, tidak tahajud. Kenapa? Karena tidak tidur. Tapi kalau kita tidur walaupun hanya 5 menit sekelebat, itu istilah bahasa Betawinya, maka itu bisa dikategorikan tahajud. Banyak ayat yang menjelaskan tahajud. Di antaranya di dalam surah Al-A'raf surah ke-17 ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara sebagian malam lakukanlah tahajud sebagai nafilah, sebagai ibadah nafil tambahan. Laka untukmu, asa, semoga, asa, mudah-mudahan, asa Allah berikan ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda, dengan mengangkat ke tempat yang sangat terpuji, maqaman mahmuda. Itu diantaranya yang sering kita mendengar ayatnya, yaitu surah Al-A'raf ayat 17. Kemudian di dalam surah As-Sajdah ayat 17 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatajafa'a junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pinggang-pinggang mereka, lambung-lambung mereka berpisah dari tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka Allah dengan khauf wa tama'an, khauf dan roja, penuh rasa takut, khawatir dan penuh harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki dari apa yang Allah berikan. Ya. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita untuk meninggalkan pinggang-pinggang kita, bangun untuk melaksanakan qiyamul lail tahajud. Kemudian di dalam surah Az-Zariyat ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kanu qalilan minal lail ma yahja'una bil ashari hum yastaghfirun. Mereka hamba-hamba Allah yang bertakwa, qalilan, sangat-sangat sedikit sekali, minal lail, tidur pada malam hari, ma yahju bil ashar, mereka sangat-sangat sedikit tidur, mobil ashar, dan di waktu sahur hum yastaghfirun, mereka senantiasa beristighfar. Ya, jadi ini
untuk menjelaskan kepada kita tanda orang yang bertakwa, di antaranya adalah sedikit tidur, bangun malam untuk sholat tahajud dan memperhebat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Al-Furqan 64, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama. Mereka orang-orang yang menggunakan malamnya kepada Allah, berdiri di hadapan Allah, sujadan wa qiyama, sujud dan berdiri, maksudnya adalah sholatul lail, sholat malam tahajud. Di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9, amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman yahjarul akhirata wa yarju rahmat rabbi qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Apakah hai kamu orang-orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang-orang yang beribadah, sujud, berdiri, sedang ia takut dengan azab Allah, yahzul akhir wa yarju rahmat rabbi, dan dia mengharapkan rahmat Allah Tuhannya. Qul, kata Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna alladzina ya'lamun. Apakah sama orang yang cerdas dengan orang yang tidak cerdas, orang yang mengetahui dengan orang yang tidak tahu? Innama yatazakkaru ulul albab. Sungguhnya orang-orang yang berakal lah, orang-orang yang cerdas. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa di antara tanda orang berakal, akalnya cerdas, dia selalu melaksanakan qiyamul lail, tahajud. Kemudian di antara lain surah Al-Muzammil ayat 6, inna nasital laili ya asyadu wat'aw aqwamu qila. Sesungguhnya bangun malam, qiyamul lail, tahajud adalah waktu yang tepat, lebih berkesan dengan doa-doa, dengan baca-bacaan. Allah Akbar. Kemudian dalam surah Al-Muzammil ayat 20, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulasil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak. Sungguhnya Allah mengetahui engkau segolongan orang-orang yang melaksanakan sholat 2/3 malam, 1/2 malam, kadang 1/3 malam. Artinya di ayat ini dijelaskan orang-orang yang bangun malam ini sesuai kemampuannya. Ada yang 2/3 malam, 1/2 malam, ada yang 1/3 malam. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Nah, kita kan kebiasaan bulan Ramadan ini ada beberapa pertanyaan. Ustaz, kan kita udah witir habis tarawih, apakah kita sholat tahajud boleh? Tetap boleh. Kan kita kan habis witir biasanya kita istirahat, kita tidur, nanti bangun sahur, kita tahajud. Tetapi jangan sholat witir lagi. Ya, dalam hadis Rasulullah tidak ada 2 kali witir dalam satu malam, hanya 1 kali aja. Kalau sudah witir selesai tarawih, nanti tahajud kita sholat, tapi jangan witir lagi. Kalau witir lagi misalnya 3 tambah 1, ini 4 rakaat, ini nggak bisa, tidak boleh. Ini syariatnya, ini fikihnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian keutamaan lain dalam surah mana ini? Dalam surah Al-Fat ayat 20, mau fi ujumin asaris sujud. Tanda-tanda mereka ada bekas sujud. Nah, bekas sujud ini menurut mufassirin ahli tafsir adalah orang-orang yang selalu melakukan qiyamul lail, tahajud. Dalam surah Al-Insan ayat 26, wa minal laili fasjudu wasabbihu lailan tawila. Pada sebagian malam sujudlah kepada Allah, bertasbihlah kepadanya pada waktu yang sangat petang. Nah, ini di antara ayat-ayat Al-Quran tentang pentingnya kita melakukan sholat tahajud, menjadi penyemangat lagi kan. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan keistimewaan tahajud? Yang pertama hadis dari Abdullah bin Salam, yaitu
Lamma dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah anjaban nas qibala wa qila qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam fajitu fin nas lan zura falamma tabayyantu wajhahu aradtu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab wa kana ul shay'in sami'tu takallama bi an qala ayyuhan nas afsus salam wa adimut ta'am wasul arham wasul bilay wan nas niyam tadkhulul jannah bis salam. Dari Abdullah bin Salam yang berkata ketika Rasulullah datang di Madinah, orang-orang berlarian ke arah beliau, ya Rasulullah datang. Saya pun datang bersama orang-orang yang melihat Rasulullah SAW. Setelah melihat wajah beliau, wajahnya tidak mungkin wajah pendusta. Kemudian saya mendengar Rasulullah bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi Rasulullah bersabda ini. Apa kata Rasulullah? Absus salam, sebarkan salam. Wa'atimut ta'am, berilah makan kepada orang-orang yang miskin. Wasil arham, sambung silaturahim. Wasallu bilai wan nasu niyam, salatlah malam ketika manusia pada tidur. Tadkhulul jannah bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. 4 amalan yang membuat seseorang itu masuk surga. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Pertama, yaitu apa? Absus salam, sebarkan salam. Salam itu doa. Jangan anggap remeh salam. Sebab sekarang ada orang-orang yang liberal diganti dengan selamat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, padahal salam itu lebih daripada itu. Kalau selamat pagi, paginya selamat, siangnya. Nah, kalau selamat siang, sorenya enggak selamat. Kalau selamat sore, malamnya enggak selamat. Sedangkan salam, assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kalian semua. Warahmatullah, semoga rahmat kasih sayang untuk kalian. Wabarakatuh, semoga Allah berikan keberkahan, keselamatan, kasih sayang, berkah Allah berikan untuk kalian. Bayangkan itu doa. Hebat kan? Beda dengan selamat pagi, selamat siang. Makanya ingin masuk surga, sebarkan salam. Ketemu kepada siapapun, sebarkan salam. Ya, di angkot, di rumah, apalagi kepada orang tua, apalagi kepada guru. Bahkan ulama-ulama mengajarkan setelah salam kita cium tangan. Khususnya anak-anak nih, ya, ini katanya nih, wah ini terlalu mendewa-dewakan. Padahal itu bagian daripada Allah memberikan bukti kita bakti kepada orang tua, bukti bakti kepada guru. Bagaimana caranya? Yaitu mencium tangan itu bukan begini. Ini diajarkan oleh Ustadz nih. Ini kadang-kadang kan ya udah sekolah salamnya begini, cium tangannya begini. Salah. Cium tangan itu nih yang dicium ini tuh. Ini apa namanya? Takziman. Memuliakan guru orang tua. Cukup tapi kurang. Pengen berkah enggak? Nih, 2. Dalamnya apa itu? Tabarrukan, takziman, tabarrukan. Istri kepada suami, anak kepada orang tua, murid kepada guru. Amanin ya. Pertama, takziman, tabarrukan. Tuh, menciumnya begitu, bukan begini, bukan begini. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Perbaiki ya, anak-anakku terutama nih ya. Jadi sekarang pulang nanti atau besok atau kapan kepada guru, kepada orang tua, takziman, tabarukan, memuliakan dan memberikan keberkahan. Istri kepada suami, memuliakan suami dan mendapatkan keberkahan. Murid kepada guru, masya Allah. Anak kepada orang tua. Loh, pengen mulia, muliakan orang tua, muliakan suami, muliakan guru. Ingin berkah, muliakan, berikan. Tuh, jadi 2 begitu caranya ya. Insya Allah. Absus salam. Yang kedua supaya masuk surga, atimut ta'am, berikan makan.
Apalagi di bulan Ramadan ini, memberikan makan untuk berbuka puasa pahalanya sama dengan orang berpuasa. Sebanyak orang berpuasa, sebanyak itu pahala Allah berikan orang yang memberikan makan buka puasa. Ya, tuh. Ya, ini bagian daripada soleh sosial. Soleh itu ada dua, ada ritual, ada sosial. Sosialnya adalah diantaranya kepedulian untuk memberikan makan. Lalu yang ketiga, wasil arham, sambung silaturahim. Jangan putus silaturahim hanya gara-gara beda pilihan pilpres, putus silaturahim sampai hari ini kan hanya. Jangan, sambung silaturahim. Apalagi nanti selesai kita Ramadan, Idul Fitri, ada istilah Indonesia halal bihalal. Itu apa maksudnya? Intinya adalah silaturahim, menyambung kasih sayang. Lalu yang keempat, nas wasallu bil lail wan nasu niyamun, salat malam ketika manusia tidur. Kalau 4 amalan ini maksudnya salat tahajud, maka Allah karuniakan surga untuk kita dengan masuk dengan selamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian hadis yang berikut, keutamaan salatul lail, salat malam, salat tahajud. Al-Bilal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaikum bi qiyamul lail fa inna da'bus salihin qablakum wa inna qiyamul lail qurbatu ila Allah wa takfirun lisayyi'at wa minhatun lil ismi wa mitratun lil hasad. Dari Bilal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jagalah kalian bangun malam salat tahajud, karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh. Kebiasaan orang-orang saleh. Keutamaan pertama tahajud dalam hadis ini adalah qurbatun ilallah, orang semakin dekat dengan Allah. Dengan kita bangun malam dalam hadis ini, orang semakin dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah artinya dekat dengan hidayah Allah, dekat dengan rahmat kasih sayang Allah, dekat dengan ampunan Allah, dekat dengan pertolongan Allah, dekat dengan berkah Allah. Tuh, qurbatun ilallah. Keutamaan kedua tahajud dalam hadis ini adalah takfirun lisayyi'at, menghapus dosa-dosa. Jadi dosa diampuni dengan qiyamul lail, dengan tahajud. Saya tanya, di sini ada nggak yang nggak punya dosa? Ada nggak? Alhamdulillah, saya yang paling banyak dosa di antara bapak jamaah rahimakumullah. Allah sayang kepada kita. Allah berikan waktu yang mustajabah, minta ampun kepada Allah di saat orang tidur, yaitu qiyamul lail, tahajud. Lalu keutamaan yang minhatun ismi, mencegah dari melakukan dosa. Di antara keutamaan tahajud, orang yang biasakan tahajud, paginya hari itu dia nggak mau maksiat, nggak mau melakukan perbuatan dosa. Jadi dicabut keinginan maksiat, dan itu hidayah Allah. Jadi kalau orang nih, pejabat-pejabat kita yang selalu tahajud, nggak mungkin korupsi. Istri yang selalu sholat malam gak mungkin durhaka kepada suami. Murid yang selalu sholat malam tidak mungkin dia nyontek dalam ulangannya, dalam ujiannya. Ya, tidak mungkin maksiat. Jadi Allah cabut keinginan maksiat. Itulah hikmah yang hebat dari tahajud itu. Masya Allah. Minhatul anil ismi. Keutamaan keempat dari hadis ini, mutridatul lil hasad, menjauhkan dari sifat hasad. Hasad itu iri hati, SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Tetangga kita beli motor baru meriah, beli mobil baru masuk rumah sakit, beli rumah baru mati. Ya Allah, mikirin kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Itu namanya hasud tuh. Gak senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain senang. Kebalikannya, kalau ada tetangga kita sakit, senang banget nih, mati, syukurin lu, astagfirullahaladzim. Itu orang hasud tuh, iri hati dengki. Ya.
Dan orang yang tahajud, Allah hilangkan sifat hasud. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah. Kemudian hadis yang berikutnya, keutamaan tahajud. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, salasatun yadhaqullahu ilaihim. Ada 3 golongan manusia yang Allah senyum, senang banget melihat orang ini. 3 kelompok manusia yang Allah sangat senang. Kalau Allah sudah senang, apa yang kita minta Allah kabulkan. Apa itu? Pertama, rajulun qama minal lail, orang-orang yang berdiri untuk melakukan sholat malam, sholat tahajud. Orang yang sholat tahajud, Allah sangat senang melihatnya, Allah tersenyum. Yang kedua, wal qaumu yusaffuna bis shalah, sekelompok orang berbaris dalam melaksanakan sholat. Maksudnya sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Allah sangat senang. Yang ketiga, ini yang saudara-saudara kita ini yang di Gaza, di Palestina, wal qaum yasukuna fil qital, orang-orang yang berbaris di dalam jihad, dalam perang. Wah, itu Allah sangat senang. Allah akbar walillahil hamd. Ini keutamaan yang luar biasa. Allah tersenyum, senang kepada orang yang melakukan sholat malam di antaranya. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim, keutamaan tahajud. Abdul Siyam ba'da Ramadan, Sahrul Muharram. Keutamaan puasa setelah puasa Ramadan, puasa Muharram. Wa abdus salawat ba'dal faridah, salatul lail. Salat-salat yang paling utama setelah salat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh adalah salatul lail, adalah salat tahajud. Masya Allah. Ya, kebiasaan orang-orang soleh itu salat tahajud. Allahu akbar walillahil hamd. Bahkan dalam sebuah riwayat bagaimana tahajudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti tahajudnya Rasulullah itu rasa-rasanya kita nggak sanggup. Jangankan kita, istri beliau Aisyah radhiyallahu anha pernah mengikuti tahajudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sanggup. Ya, karena bacaannya panjang lama. Rakaat pertama misalnya Al-Baqarah, selesai itu Al-Baqarah 200 berapa ya? Kemudian rukunya lamanya selama Rasulullah membaca surah Al-Baqarah itu. Sujudnya sama lamanya. Allahu Akbar. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah itu kakinya sampai bengkak lantaran lama ruku sujud berdirinya dalam tahajud. Saya tanya di sini, ada jamaah yang kakinya bengkak? Ada. Apa? Jatuh dari motor, asam urat. Allahu Akbar. Tapi saya yakin habis tahajud. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah. Lalu ditanya oleh Isa, bang, kalau bahasa kita nih ya, abang ini kan udah dijamin Allah masuk surga, abang ini kan udah diampuni dosanya yang lalu akan datang, kok gitu-gitu amat sih tahajudnya? Apa jawaban Rasulullah? Afal abdan syakura, apakah aku hamba Allah yang bersyukur? Karena itulah saya melakukan tahajud. Masya Allah. Itu yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah diampuni dosanya sampai tahajud seperti itu. Malu kita rasanya kalau kita tidak sholat malam tahajud. Makanya mumpung Ramadan nih kan, pasti semuanya bangun malam di Ramadan. Kenapa? Sahur. Ini kadang-kadang bangun jam 2 bukan sholat tahajud, sibuk main handphone, sibuk nonton TV, sinetron, lupa dengan tahajud. Sahurnya jam 4 misalnya, kan masih ada 2 jam tuh, manfaatkan untuk tahajud. Insya Allah. Allah Akbar. Yang berikutnya hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
Sukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqila lahu jala na'iman hatta asbah maqala ma qama ila shalah qala zaka rajulun bala syaitan fi uznaini wa qala fi uznaini. Telah diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang selalu tidur, enggak tahajud dia. Setiap malam tidur sampai subuh, tidak bangun untuk sholat tahajud. Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah SAW? Setan telah menginjak. Rajulun bala syaitan fi uznaini. Setan telah kencing pada kedua telinga itu. Au qala fi uznaihi, atau salah satu telinganya. Jadi artinya orang yang tidur semalam suntuk tidak tahajud, berarti telinganya sedang dikencingi oleh syaitan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mau dikencingi setan? Tahajud ya, masya Allah. Yang berikutnya, masya Allah nih, saking hebatnya orang yang tahajud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailati ila sami dunya. Setiap malam Allah Subhanahu turun ke langit dunia. Allah Akbar. Allah turun ke langit dunia. Hina yabqa sulusal lail akhir, sampai pada akhir sepertiga malam. Yaqulu, Allah berfirman, man yad'uni fa astijibulah. Siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku akan kabulkan doanya. Mayas alani fa'utiya. Siapa yang meminta, aku akan kabulkan mintanya, hajatnya. Apa hajatnya? Apa pengen apa dia? Allah kabulkan. Doanya dikabulkan, hajatnya dikabulkan. Minta apa? Minta kaya, minta jabatan tinggi, minta ilmu, minta sehat, husnul khotimah, minta apapun Allah berikan. Mayyastaghfiruni fa'ghfirlah. Siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dosanya. Masya Allah. Tuh, ya, Allah Akbar. Jadi setiap malam Allah turun ke langit dunia melihat hamba-hamba Allah yang tahajud. Doanya dikabulkan, hajatnya dikabulkan, dosanya diampuni. Ini yang membuat kita semangat selalu bangun malam. Nah, para ahli hadis yang semua hadis ini berbeda pendapat tentang turunnya Allah ke langit dunia. Sebagian ulama yang mengatakan bahwa hadis ini wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu sebenarnya seperti apa Allah turun ke dunia. Sedangkan buat Imam Malik dan Imam Ibnu Hajar radhiyallahu an, bahwa Allah turun ke dunia adalah rahmat Allah turun ke dunia ini. Yang kedua, malaikat rahmat turun. Pada waktu itu turun malaikat rahmat. Itu yang dimaksud dalam hadis ini, wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, kalau sholat tahajud itu jangan egois, jangan kita sendiri, ajak keluarga, ya, ajak keluarga. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk membangunkan istri anak kita sama-sama bangun malam tahajud. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW rahimahullah abdan qama minal lail fasalahi ghaza min urati fasalat fa in abada naja wajhal ma wa rahimallahu ra'atan. Semoga Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada seorang suami yang bangun malam untuk sholat tahajud, lalu ia bangunkan istrinya untuk sama-sama bangun malam. Apa kata Rasulullah ketika fa'in abad nadoha wajaha ma, ketika istri enggak bangun, apa kata Rasulullah? Ambil air, ya, percikan air ke wajah istrimu. Ya Pak, jadi kalau tahajud jangan sendiri, ajak istri supaya tahajud. Bangunin istri, kalau belum bangun ambil air, percikan air ke wajahnya. Oh sebelum bangun juga ambil ember, insya Allah banjir. Begitu juga dengan istri, kalau istri bangun duluan tahajud, bangunin suami. Kalau belum bangun, percikan air ke wajahnya.
Belum bangun ambil ember. Dan seterusnya. Insya Allah sama-sama tahajud. Jadi jangan sampai kita egois hanya mendapatkan pahala sendiri doang. Ya tuh, ajak istri, ajak anak, ajak suami untuk sama-sama melaksanakan sholat tahajud. Allah Akbar. Ini luar biasa nih ya, Masya Allah. Banyak banget ya hadis-hadisnya. Saya bacakan lagi keutamaan tahajud. Ya, jadi yang membuat kita menjadi semangat untuk selalu bangun malam. Ya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Salasatun yuhibbuhumullahu rajulun qama minal lail yasluna kitaballah wa rajulun yatasaddaqu bi sadaqatin bi yamini yufiha urahu qala min samali wa rajulun kana fi sariyatin fal hazamu ashabu fastaqbala aduwa. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, ada 3 orang yang Allah mencintainya. Ya, Allah cinta kepada 3 orang ini. Yang pertama, seorang yang bangun malam yasluna kitaballah, setelah tahajud yang membaca Al-Quran. Tahajud lalu bangun malam untuk baca Al-Quran. Apalagi di Ramadan ini. Ramadan ini bulan Quran, syahrul Quran. Imam Syafi'i setiap Ramadan khatam Quran 60 kali. Begitu juga Imam Abu Hanifah. Nah, saya tanya, jamaah di sini sudah berapa kali khatam Quran? Alhamdulillah Ustaz, saya baru 3 juz. Juz apa? Juz Al-Qur'an, juz Melon, juz Qur'an. Nah, itu juz ya. Allah Akbar. Yuk, targetin minimal 1 kali khatam Quran ya. Allah cinta kepada orang yang bangun malam dan sholat tahajud dan membaca Al-Quran. Yang kedua, yang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, rajulun yatasaddaqu bi shadaqatin bi yamini yufi'u urahu. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, lalu tangan kirinya enggak tahu. Apa maknanya? Supaya dia dihilangkan rasa riya, pamer dalam ibadah. Sedekahnya sembunyi-sembunyi, tangan kanannya sedekah, tangan kiri nggak tahu. Ada dulu viral sedekahnya 5.000, ada yang ngejek, wah sedekah ente kecil. Setelah dibuka, ternyata dalamnya 500.000. Jadi dia bikin semacam apa begitu? Digulung-gulung yang 500.000 dimasukin uang 5.000, masukin kotak apa? Orang nyangkanya 5.000, padahal 15.000. Nah itu mungkin cara supaya tangan kanan sedekah, tangan kiri kita tidak tahu. Maksudnya sembunyi-sembunyi. Walaupun orang tahu sedekah kita cuma 5.000, cuma 2.000, padahal isinya Allah. Inilah orang yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen dapat cinta Allah, sedekah sembunyi-sembunyi. Yang ketiga, rajulun kana fi sariyatin fanhazama ashabu fastaqbala aduwa. Orang yang berperang bersama pasukannya. Ya, ini dalam jihad ini. Jihad dalam pasukan, teman-temannya pada keluar karena khawatir kalah. Karena musuh sudah semakin banyak, tapi dia tetap maju melawan musuh. Seorang diri Allah cinta kepadanya. Ya, iskariman au mutsaidan, hidup mulia atau mati sakit. Wah, palang tanggung udah. Temennya udah pada kabur karena melihat musuh banyak, dia sendiri. Allah Akbar. Itulah yang luar biasa, yang mendapatkan cinta Allah kepada orang-orang 3 kelompok ini. Orang yang qiyamul lail, baca Quran, tahajud dan baca Quran. Orang yang membelanjakan hartanya, infak sedekah, yang sembunyi-sembunyi. Dan yang ketiga adalah orang yang sendiri ya berjihad di jalan Allah karena teman yang udah pada kabur melihat musuh yang banyak. Jamaah rahimakumullah shaiman wa shaimat, inilah di antara keutamaan-keutamaan qiyamul lail. Banyak yang lainnya, begitu banyaknya, sehingga kita semakin semangat untuk bangun malam. Pada intinya adalah
sholat tahajud itu sholat kebiasaan para orang-orang soleh. Para nabi itu tahajud sebelumnya. Semua nabi itu riwayatnya melakukan sholat tahajud. Ya, di seluruh sahabat juga melakukan sholat tahajud. Jadi bertekad kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa sholat tahajud? Kalau Ramadan kan gampang, ada sahur. Kalau di luar Ramadan kan lebih berat lagi. Pertama, tidurnya dengan tidur yang diajarkan Rasulullah. Niat bangun malam. Niat aja dulu. Sebab kalau kita niat bangun malam, seandainya karena capaian keletihan luar biasa, tidurnya sampai subuh baru bangun, dapat pahala tahajud walaupun tidak tahajud. Niat. Masalahnya kita lihat enggak kalau tidur itu niat bangun malam. Niat aja dulu, kuatkan niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini yang pertama. Yang kedua, tidur dalam keadaan berwudu. Kalau perlu sholat dulu, sholat sunnah 2 rakaat atau sholat sunnah witir. Ini kebiasaan sahabat. Ada yang sholat witir sebelum tidur, ada sahabat yang witirnya nanti selesai sholat tahajud. Kebiasaan yang pertama dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ditanya Rasulullah, kenapa engkau witirnya sebelum tidur? Saya khawatir Rasulullah tidak bisa bangun malam. Khawatir tidak bangun malam, makanya saya witir dulu. Kenapa engkau Umar bin Khattab sholat witirnya selesai sholat sunnah penutup sebelum sholat subuh, sholat witir? Nah, yakin Allah membangunkan saya untuk bisa sholat malam. Allah. Jadi kebiasaan ini boleh Bapak Ibu jamaah lakukan. Mau cara Abu Bakar, mau cara Umar, dua-duanya boleh. Kalau sekarang kan Ramadan, banyak kan umumnya cara Abu Bakar ya. Kalau nanti boleh cara Umar juga. Kemudian apalagi kiat supaya bangun malam, tidur sunnah. Bagaimana yang dimaksud tidur sunnah? Ya, seperti kita melihat orang yang berada di alam kubur, orang yang wafat. Gimana? Wajahnya hadapkan ke kiblat. Kemudian tangannya miring ke kiblat. Nah, mungkin dicontohin ya. Tidurnya ya di sana kiblat. Jangan sampai kaki kita itu menjauh kiblat. Maaf ya. Nah, contohnya begini. Nah, ini kiblat, tangan begini, wajah ke sana ke kiblat. Begitu kira-kira. Ya. Nah, tidur sunnah namanya ya. Itu sehat, lambung jadi sehat, jantung jadi sehat, paru-paru jadi sehat, pikiran jadi sehat. Bangun malam tuh. Kemudian sebelum tidur apa? Baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Kemudian kita membaca doa tidur, Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut misalnya. Lalu kita baca salawat 10 kali minimal, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kita memperbanyak zikir. Akhir zikir kita sebelum tidur, la ilaha illallah. Nah itu. Nah tidur. Kemudian setelah bangun tidur, ya cara yang diajarkan Rasulullah SAW adalah yaitu kita usap wajah kita, misalnya ucap-ucap tangan kita begitu ke mana ini nih mata. Kemudian kita membaca surah Ali Imran ayat yang terakhir, ayat 190 sampai ayat 200, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili dan seterusnya sampai akhir ya. Ali Imran 190 sampai 200, bangun tidur baca itu tuh. Baru membaca Alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Setelah itu kita ke kamar mandi, kita keluarkan dulu, kita mandi, kita berwudu. Itu ikatan-ikatan yang diikat oleh setan itu hilang satu persatu.
Kan ada 3 ikatan. Pertama, ikatan hilang ketika kita membaca tadi doa Al-Imran 190 sampai 200, baca doa selesai tidur. Kemudian ikatan kedua, kita ya buang air besar kemana, bersihkan diri kita, mandi, kemudian kita berwudu. Ikatan kedua hilang. Ikatan ketiga, sholat iftitah namanya, sholat pembuka sebelum tahajud. Ini kebiasaan Nabi ini. Jadi boleh saja langsung tahajud, boleh saja. Ya, kebiasaan Rasulullah itu namanya sholat iftitah, sholat pembuka, warming up istilah. Sholat sunnah iftitah. Setelah itu sholat tahajud, masna, 2 rakaat sesuai kemampuan kita. Ya, sesuai kemampuan kita. Surahnya Al-Fatihah dan surah yang kita hafal atau kita baca. Kalau kita punya mushaf khusus di rumah, mushaf untuk membaca sholat tahajud. Misalnya malam ini juz pertama, lembaran pertama misalnya, gitu ya. Malam berikutnya lembaran kedua, itu lebih bagus lagi. Misalnya, kalau hafal Al-Quran, hafiz Quran lebih enak lagi. Nah, setelah itu baru kita sholat yang berikutnya mau tambah dengan sholat hajat, sholat taubat, ditutup dengan sholat witir. Doanya sudah familiar ya. Kalau hafal silakan hafalkan. Kalau belum ya kita baca aja di buku, tidak apa-apa. Atau doa yang kita bisa aja, nggak masalah. Ya, jadi jangan sampai kita karena tidak hafal doa tahajud, akhirnya kita tidak tahajud. Jangan. Ya, sekarang banyak buku-buku tahajud, atau kita ya embah Google lah ya. Kita buka lalu kita doa tahajud. Ya, Allahumma lakal hamdu antal mulkus samawati wa man fihinna wa lakal hamdu nurus samawati wal ardh wa man fihinna wa lakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa qauluka haqq wal jannatu haqq wa nar haqq wa narus, dan seterusnya itu. Nah, itu doa tahajud. Enggak hafal, doa yang kita hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa satu jagat, merangkum semua doa. Kemudian kalau kita punya hajat spesial, sujud terakhir sholat tahajud kita lebih dilamain waktunya. Biasanya ya rakaat awal, sujud pertama, ya kan ya, nggak apa-apa sih sebenarnya dari awal tahajud, sujudnya lama, tapi yang paling utama di sujud terakhir. Ngapain kita? Perbanyak doa. Tetapi doanya jangan dilafazkan di dalam hati. Tetap membacanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali atau sesuai dengan kemampuan kita. Boleh lebih dari 3 kali sampai kita mendapatkan kekhusyuan. Lalu kita semua apa hajat kita sampaikan kepada Allah dalam hati kita. Minta rezeki, minta ilmu, minta sehat, minta kebaikan dunia akhirat, minta ridho Allah, minta surga Allah, minta surga Firdaus, apa aja minta ketika sujud terakhir. Kalau kebiasaan murabi almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham itu sujud terakhir beliau itu Asmaul Husna. Setiap satu Asmaul Husna kan ada 99, dia berdoa, ya Rahman, ya Rahman, doa terus, ya Rahim, doa, ya Malik, terus Malik apa? Ya Qudus, ya Salam, sampai 99. Bayangkan tuh, kira-kira bisa lebih dari 15 menit, bahkan bisa setengah jam sujud terakhir di dalam sholat. Nikmat luar biasa, doa mustajab. Ketika sholat tahajud, Quran Ramadan, sujud terakhir, waduh, Masya Allah, itu doa yang mustajab. Wallahu a'lam bishawab. Ada 5 menit lagi kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kajian hari ini menambah hasanah keilmuan, dan yang paling penting adalah yuk kita biasakan sholat tahajud. Ya, kita ajarkan, kita istiqomah walaupun hanya 2 rakaat. Jadi kalau misalnya nih males-malesnya tahajud kita, ya
5 menit sebelum subuh sah tahajud. Pokoknya kalau belum azan tahajud sah sholat tahajud. Ya, itu. Jadi misalnya bangunnya jam 4 lewat 15 menit, kita berwudu langsung sholat, habis selesai sholat azan. Atau misalnya baru dapat rakaat pertama azan, tetap sah tahajudnya, lanjutkan sampai selesai. Ya, rakaat pertama padahal bacanya qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Allahu akbar azan, sah tahajud, lanjutkan tahajud. Yang penting jangan sampai malam itu nggak ada tahajud. Rasanya ada yang kurang dalam hidup ini kalau kita nggak tahajud. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kita, kekuatan lahir batin, zahir batin, kita bisa melaksanakan qiyamul lail, tahajud setiap malam. Insya Allah berlimpah, banyak sekali multi manfaat yang kita raih, sebagaimana itu disampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bi barakati wa karamati wal mujati suratul Fatihah.